Jalan-jalan pergi ke Solo. Sampainya sana beli batik. Hei semua, kenalin aku Arjo. Selamat datang di channel Historik. Timer dulu ya teman-teman. Aku bukan ahli sejarah dan aku juga bukan lulusan fakultas sejarah. Di sini aku cuma mau share apa yang aku suka, salah satunya sejarah. Oke, menurut kalian apa sih lukisan yang paling bagus? Lukisan yang paling indah menurut kalian? Dan aku rasa bakal banyak orang yang bilang kalau Mona Lisa lukisan paling bagus dan paling indah. Ya, Mona Lisa. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lukisan Mona Lisa. Dan siapa Mona Lisa itu sendiri, dan apa aja fakta dan misteri menarik di balik lukisan Mona Lisa. Yuk kita simak sama-sama dan kita belajar sama-sama di video kali ini. Dikutip dari Wikipedia, Mona Lisa adalah lukisan minyak di atas kayu poplar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan ini sendiri masih sering dianggap sebagai salah satu lukisan paling terkenal di dunia, dan hanya sedikit karya seni lain yang masih dianggap pusat perhatian, studi, dan mitologi. Oke, inilah 7 fakta menarik lukisan Mona Lisa. Selama bertahun-tahun, banyak sekali ahli ilmuwan memperdebatkan siapa sosok asli di balik lukisan Mona Lisa. Dan banyak anggapan jika sosok Mona Lisa dalam lukisan itu ada Leonardo da Vinci sendiri. Dikutip dari IDN News, faktanya, sosok wanita di dalam lukisan Mona Lisa adalah Lisa Gherardini. Lalu, siapa Lisa Gherardini? Lisa Gherardini merupakan istri dari Francesco Giocondo, salah satu pria paling kaya di Italia waktu itu. Pada tahun 1503, Francesco bertemu dengan Leonardo da Vinci dan memintanya untuk melukis Lisa Gherardini, yaitu istri yang paling dia cintai. Dan kenapa namanya harus Mona Lisa? Karena dalam bahasa Italia, Mona Lisa mempunyai arti My Lady Lisa atau wanitaku Lisa. Mona Lisa merupakan salah satu karya terbaik dari Leonardo da Vinci, tapi siapa sangka sang pelukis tak pernah menyelesaikannya. Sejak pertama kali dipesan pada tahun 1503, Da Vinci membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan lukisan itu. Pada tahun 1517, Raja Franco I meminta Leonardo da Vinci untuk pindah ke Prancis. Alhasil, semua proyek yang dia kerjakan harus pindah juga. Dan kenapa lukisan Mona Lisa dianggap tak pernah jadi? Jadi gini, setelah 2 tahun dia pindah ke Prancis, naas bagi sang maestro, karena dia terserang stroke dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1519. Dan jasadnya dimakamkan di Chapelle Saint-Hubert, Prancis. Dan itu alasan mengapa lukisan Mona Lisa dianggap tak pernah jadi sepenuhnya. Setelah kepergian Leonardo da Vinci, Mona Lisa dan beberapa lukisan lainnya dipindahkan ke kerajaan Fontainebleau oleh Raja Franco I. Hingga pada abad 18, saat Napoleon Bonaparte berkuasa, lukisan Mona Lisa dipindah ke kerajaan Tulare dan mendapatkan tempat di kamar Napoleon Bonaparte. Dan semenjak saat itu juga, Napoleon Bonaparte begitu tertarik dengan lukisan Mona Lisa. Dan sebenarnya apa sih yang membuat
Napoleon begitu terpikat dengan lukisan Mona Lisa ini. Jadi gini teman-teman, berawal dari ketertarikan Napoleon Bonaparte dengan seorang gadis asal Italia yang bernama Teresa Gualdani, yang ternyata keturunan dari Lisa Gherardini, orang asli di dalam lukisan itu sendiri. Kok bisa kebetulan gini ya? Oke, next. Pada tanggal 21 Agustus 1911, terdengar gema hebohnya berita Mona Lisa dicuri, yang membuat rakyat Prancis berbondong-bondong ke Museum Louvre. Saat pencurian itu terjadi, ada kisah unik yang dimana seorang seniman terkenal pada waktu itu, Pablo Picasso, dianggap sebagai tersangka. Kok bisa seorang seniman terkenal dianggap sebagai tersangka? Apa alasannya? Jadi gini teman-teman, ada seseorang yang dicurigai karena dia sering mendapat barang-barang curian dari Museum Louvre, yaitu Apollinaire. Dan kebetulan Apollinaire dan Pablo Picasso berteman dekat, sehingga pihak penyidik beranggapan kalau kedua orang ini tahu menahu soal lukisan Mona Lisa. Setelah melewati proses penyidik dan pemeriksaan selama berjam-jam, mereka terbukti tidak bersalah. Untuk mengungkap kasus ini, proses penyidikan dan pemeriksaan membutuhkan waktu yang sangat lama teman-teman, 2 tahun untuk bisa menemukan tersangka aslinya, yaitu Vincenzo Perugia, yang merupakan pegawai Museum Louvre itu sendiri. Lalu, apa alasan Vincenzo Perugia mencuri Mona Lisa? Itu karena Perugia beranggapan jika lukisan Mona Lisa bukanlah milik Prancis, melainkan milik Italia. Sebagaimana kita tahu, jika Leonardo da Vinci merupakan orang Italia asli dan besar di Italia. Pada tahun 1852, ada seorang seniman bernama Luc Maspero yang dianggap bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari lantai 4 di salah satu hotel di Prancis. Ketika pihak penyidik berada di tempat kejadian, ditemukan sebuah catatan yang berisi, "Selama bertahun-tahun saya bergumul mati-matian dengan senyumnya. Saya lebih suka mati." Dari isi catatan itu, banyak yang menyimpulkan bahwa Maspero bunuh diri karena lukisan Mona Lisa. Mungkin bagi banyak orang beranggapan jika lukisan Mona Lisa mempunyai ukuran yang tinggi dan besar, tapi kenyataannya hanya mempunyai panjang 77 cm dan lebar 53 cm. Kita semua tahu, karya Da Vinci banyak yang dianggap terbaik dan termahal sepanjang sejarah manusia. Karena dari itu, lukisan Mona Lisa sangat dilindungi, bahkan diklaim mempunyai harga sekitar 900 triliun. Wah, gak kebayang punya uang sebanyak itu. Punya uang segitu buat hidup di Indonesia bisa sampai 18 generasi mungkin ya. Oke teman-teman, itu tadi fakta menarik dari lukisan Mona Lisa. Mungkin teman-teman punya fakta lain, bisa komen di bawah.
Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa lebih tahu tentang sejarah ataupun tokoh yang lain. Sebelum kututup, pantun dulu kali ya. Lihat Anya Geraldine lagi hot, kok empok ati lewat. Tolong selalu disupport, biar buat videonya tambah semangat. Terima kasih teman-teman, bye-bye.